Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladhi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun berada, yang mulia para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh semuanya yang berhadir pada hari ini. Mohon maaf, ulun tidak bisa menyebutkan pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian pada taat. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam cucuran rahmatnya Allah, selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengingat kembali sejarah yang paling penting dalam sejarah Islam, yakni maulidnya Sayyidil Wujud wa imami kulli mawjud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan di dalam acara yang kita selenggarakan seperti ini, jangan sampai hanya menjadi sekedar acara-acaraan hajat. Yang kita kehendaki itu ada buah, ada hasil yang dipetik dari acara ini. Jangan sampai kita mengadakan acara cuma sekedar seremonial belaka, hanya sekedar acaraan-acaraan warak, datangan Mbah Tutun tong bulikan kada denang diberakat. Jangan maka itu harus ada yang dibawa bulik. Yang dibawa bulik napa? Perubahan pada diri. Yang dulunya kita kurang baik jadi baik, yang sudah baik jadi lebih baik. Ini kada nih para sebulan 2 bulan mulut nah kada ada perubahan. Nginom tatap tangan kiwa, masuk ke masjid tatap betis kiwa berdahulu, masuk ke WC betis kanan. Ternyata paling handut jurang mangkai. Jadi jangan sampai kayak itu. Nah kita kehendaki ada perubahan daripada acara hari ini. Nah sebelumnya ulun minta maaf karena keterlambatan datang. Sebetulnya ulun rugi karena kada umpat pemaulid. Timbul datang-datang menceramahi orang. Umpat pemaulidannya kada, sebujurnya rugi. Tapi karena oleh kondisi kayak itu nah ulun meluncur dari Pahuluan sana tadi jauh dari Harwai. Dari Harwai ini ulun ini kan ada beli ke rumah dede, pokoknya kan ada dari bang beli ke rumah mulai malam Sabtu tadi tulak arah Banjar sampai gini dari jejak rumah belum, tunggal berjejak di motor, ada berjejak di rumah belum. Nah ini Mbah Asar nih harus terjejak rumah nih, ada kawal lagi disinggahkan di mana-mana, awal lagi harus jejak rumah dah Mbah Asar. Malam ini meninggalkan pulang sampai malam Jumat hanya menjejak rumah. Kenapa? Olehnya dah ini ya alhamdulillah. Jadi ulun minta maaf karena keterlambatan datang. Minta maaf dan panitia kasihan panjang dulu panitia. Maha hadangi je panitia. Ada jencungol belum. Alhamdulillah yang penting ulun sudah sampai ke sini. Hadirin sekalian rahimakumullah. Berbicara mengenai Nabi Muhammad SAW tidak ada habis-habisnya. Yang disebutkan beliau Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi kada sama lawan manusia yang lain. Kada sama, memang beliau manusia tapi kada sama lawan manusia biasa. Ibarat batu, beliau seperti yakutnya, sedangkan manusia yang lain seperti batu kerikil biasa. Yakut itu seigigin larang, batu biasa satrak hanya berharga. Mungkin kadang-kadang larang yakut sebiji aja masih pada batu satrak. Inilah perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Allah melebihkan Nabi dari segala macam.
Di antaranya Nabi kita itu dijadikan Allah sebagai manusia yang fasihul lisan. Di dalam Dalailul Khairat, di antara nama Nabi yang 201 ada disebut Sayyiduna Fasihul Lisan. Nabi adalah orang yang paling fasih lidahnya. Nabi kita ini orang yang paling fasih pembicaraannya. Baik Nabi membaca kalam Allah ataupun Nabi berbicara kepada sesama. Paling fasih itu Rasulullah. Kadada nama nandinginya. Sampai pernah dalam satu hadis Nabi berucap, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Aku adalah orang yang paling fasih menyebut huruf dhad. Dhad. Ini Ustadz Ahmad ini paling ahli nih. Abahnya Naila Sa'adah nih. Ya Ustadz, nak biar Naila Sa'adah lah. Tahu ulun. Biar kada bepadah tahu ulun pada abahnya Naila Sa'adah. Baca huruf dhad itu mungkin ada salah makhrajnya, ilat kita diandak ke sini. Kenapa diandak ke geraham kah? Atau diandak ke pipi sini kah? Pokoknya digelumbungakan. Dha dha atau ke kiwa dha. Sepasih-pasihnya kita nyambut dha, nang paling harap nyambut Rasulullah. Kadang-kadang menandingi Nabi, pasih bujur-bujur pasih dalam membaca kalam Allah. Nah, yang kita kehendaki di sini, kita sebagai umat berisi Nabi nang fasih dalam membaca kalam Allah, turutilah beliau. Kita jadikan diri kita ini, lalaki kah bibini kah, jadikan diri kita orang yang mendekati fasih barang. Walaupun kada sepasih Rasulullah, tapi kita jadikan diri kita mendekati fasih agar kita membaca kalam Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kewajiban kita belajar, kewajiban kita belajar. Kan ke itu, ini ulun ingat kan, nya salah tolong kagurakan guru-guru. Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Bujurlah, itu hukum-hukumnya dulu nih. Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Nah, bagaimana? Belajarnya fardu kifayah, tapi membacanya bertajwid fardu ain. Ya sudahlah, tarik kesimpulan fardu ain juga belajar tajwid. Ranai, lo belajar wajib belajar tajwid supaya baca Qurannya bujur. Sama ulun ingat waktu belajar dengan Habib Jasidin, hukum bersunat to asalnya fardu kifayah. Hukum asal bersunat fardu kifayah. Artinya di kampung tuh asal ada aja perwakilan nama sunat, nama lain tidak apa lagi kita sunat. Fardu kifayah Pak. Nah, tapi Jasidin kan ada tapinya. Nah, kewajiban kita sebelum sholat suci badan, pakaian dan tempat supaya sembahyang kita sah. Sedangkan di dalam kuluf, di dalam kulit yang menutupi kepala kamaluan itu pasti ada najisnya. Nangjer orang kampung tahi pala itu pasti ada. Silahkan pian hendak kada bersunat, tapi kewajiban pian bila hendak sembahyang bilak barasihi, maka sehari 5 kali wajib sembahyang gitu dibilak hari-hari, bilak hari-hari. Yuk kira nyaman lah hari-hari berbilak ya kan kada nyaman. Oh sudah, kalau kayak ini caranya fardu ain juga hukumnya bersunat, nyaman kada lapah barasihi. Nah kayak itu ulama menyimpulkan mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Nah wajib juga jadinya, akhirnya jadi wajib juga, maka bersunat wajib. Memang kada lapah membilak lagi. Nah itu bersama dengan ilmu tajwid tadi. Baca Al-Quran bertajwid ya hukumnya fardu ain, supaya bacaan kita tuh sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nabi pernah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Namun kita kada bisa membaca Al-Quran dengan baik, belajarlah kepada orang yang lihai sudah. Jangan supan belajar, biar tuha mun kada bisa belajar. Ulun pernah melajari orang umur 50 tahun, kada bisa lalu membaca Quran, mulai Iqra 1 sampai bisa baca Quran. Kada supan sih dia. Yang penting aku bisa ya sih dia. Nah ini orang Tuhan yang pintar. Mun kada pintar tuh lalu sok pintar.
kepada bisa jurah aku hendak bisa orang madahi itu dipakai, jangan pindah model dihina pahlawan, jangan orang memadahi yang baik. Belajar jurang baca Quran supaya bujur-bujur bacaan ini sesuai dengan yang dikehendaki Nabi, dikehendaki Allah. Oke, kamu kada bisa baca Quran beraramang baca malah pian beraramang. Orang biasa baca Quran beraramang ya tidak terlalu aib, tapi kalau jadi tuan guru baca Quran beraramang, wah aib benar. Jadi tuan guru beraramang nah baca mobil tuh menjala motor kan apa? Konslet kenapa? Itu lo. Oh bulik kan mobil. Amun jadi tuan guru bararamang baca Quran aib bujur dia. Jadi tuan guru kada fasih baca Quran aib bujur-bujur aib. Naudzubillah min dzalik. Apalagi gamis gonol, bulang gonol, selendang 3 lapis, baca Quran behepel, kan dari supan ngarannya, dari supan. Ataupun tak salah-salah, apalagi nama ngaradel makanya. Nah, entah salah aja tuh kada bagus, apalagi mengaradel. Nah, tugas kita jadikan diri kita fasih dalam membaca Quran. Walaupun kada sefasih Rasulullah, tapi mendekati barang, mendekati fasih. Orang tuha bahari. Ini orang tuha, ini pitua orang tuha, ini ada dalam kitab nih. Pitua orang tuha bahari. Amun hendak ilat itu je orang tuha fasih rancaki mangarik pakai amas. Itu orang tuha bahari. Alhamdulillah kita kada sombong, memang kenyataan ulun mensyukuri nikmat Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mensyukuri nikmat Allah mulai ulun sekolah TK sampai ulun sekolah SD. Almarhumah Nini ini orang yang paling setiap hari mengarik ilat ulun pakai emas. Bila ulun tidak tolak sekolah, duduk di watun, dikarik Nini ilat pakai emas. Liontennya orang bahari itu segi 4 panjang, kenal liontennya. Jadi dikarik ilat Nina, dikarik. Kena tiupin ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 atau ditiupi Rabbi syrah li sadri. Napa nih maka ma'amalakan nangka itu jadi orang betakun supaya cucuku pasih bisa sambat jadi nih itu almarhumah Nini. Alhamdulillah berkat Nini menggawi nangka itu ulun nyambat alif sampai ya kada dena samanya. Lebih kan mulai alif sampai ya itu kada dena samanya. A ba ta ra ja ha kha da la ra za sa sha sa da qa la a gha fa qa ka la ma na wa ha ya. Kan ada yang samanya. Apabila pian ada baca mulai alif sampai ya sama berarti ilat pian tasilahu. Kalau diurut tak silahu ilatnya. Nah suruh ngirang baca idazul lu jim mai salaman itu orang idza zulzilatil ardu zilzalaha nya ilatnya kata belajar tasilahu ijajul jilatil ardu jiljalaha jim salaman jalika jajaa'ud jalimin. Apa tuh orang lain tulisannya jalika jazaa'ul zalimin. Baca apa jerat jalika jajaa'ud jalimin. Nah ilatnya silahu berarti maka jim salaman. Nah perlu dibujurakan, jangan supan bujurakan tuhakah kakanakah orang anomkah lalaki kah bibini kah, jangan supan membujurakan bacaan. Jangan sopan dia. Jadi mun kakanakan nah halus nih bagus dikarik ilatnya. Hari-hari dia dikarik pakai emas. Ada orang mana tuh ini tuh mun kada ada bisi emas kang nih. Kayak apa mengarik ilat si kakanak nih pakai hatap benturan jadi nih. Hatap benturan orang bahari itu rumbia. Hatapnya rumbia betul namanya man mukahnya man ngarik kakan hatap rumbia. Wah ini seng berita ya. Rabir ilat mengatakan dikarik pakai seng. Kenapa nek maka pakai hatap benturan jar ini harapannya sebagaimana lancarnya turun banyu di bubungan itu lancar juga aja bahasa sambat tapaol karena orang Tuhan ini bisa bertapaol doa berbentuk perbuatan.
Orang tua bila naik jus 1 nyalamat walate supaya lanteh, naik jus 2 nyalamat gumili lancar supaya lancar, karena bila tamat lakatan supaya berikit. Itu orang tua bahari itu apa orang gitu, orang Tuhan tapi pintaran orang tua bahari supaya berikit jadi orang Tuhan. Nah itu tuh kita lah. Jadi anak-anak kita nah halus nih mau hendak fasih rancaki mangarek ilatnya. Kita nang Tuhan ini sudahnya ada fasih. Misalnya anak kita berapa, kita program anak kita tuh sedemikian rupa supaya inya bahasa sambat fasih, bujur-bujur fasih, nyaman didengar biar orang fasih itu. Jadi imam nyaman, muhotbah nyaman, karena inya fasih. Mau kada fasih ya sarah mengalih didengar, melingani sakit dengar, yang kada fasih. Lihat ya rajin baca maulid nang kada fasih. Ulun je sakit parut lihat tamu. Nang rancak ni binian para jennya, baca mulut kada nang kanan. Nah sudah sajidan sakiran hamidan ka'annahul badru fi tamame salalah Muhammad salalah sudah berdirian assalatu wassalamu alaika ya Rasulallah. Ya Allah ngalihnya dengar hawa-hawa kayak ini suara. Kada nahap lalu suara kayak itu nah. Dah contoh assalatu wassalamu ala tala'al aja toh. Ya Allah, itu ulun dengarnya baca salat badar, ya Allah sakit parut nawakan. Salatullah salamullah. Hawa-hawa suara. Coba pun dikanakan bacaan tuh nah, jangan tampil dulu sebelum sempurna keadaan. Coba belajar dulu kayak itu nah, masya Allah kan. Nyaman didengar kayak itu nah, orang mendengar nyaman, apalagi pukulan terbangnya rasuk nyaman, marah rasakan ke Rasulullah. Nanti itu kita berterbang kan boleh aja nih, berterbang kan ada masalah ya, ada pak ulama nang pangalahi masalah terbang boleh dia berterbang, boleh haram sekali, haram tetap haram jadi berterbang ayo ha. Tapi kan kita punya dalil juga. Di antaranya Mufti Syafi'iyah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau itu salah satu murid pengarang Aqidatul Awam. Aqidatul Awam Syekh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Hasani Al-Husaini. Abah Sidin Sayyidina Hasan, turunannya Mama Sidin Sayyidina Husain. Beliau dapat mimpi Rasulullah mengajarkan Aqidatul Awam. Nah itu salah satu murid pengarang Aqidatul Awam yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kalau dalam silsilah sanad Aqidatul Awam ada nama beliau. Kalau sampai ke kita itu 10 orang, 9 orang sampai ke ulun gitu. Dari pengarang Aqidatul Awam sampai ke guru-guru 9 orang, termasuk Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Apa fatwa beliau mengenai tarbang? Kata beliau di dalam fatwanya, darbud duf inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab. Memukul tarbang ketika mengingat Rasulullah hukumnya disunnatkan. Ini nomor fatwa orang soleh yang tidak diragukan lagi. Beliau memegang kutbiyah pada zamannya, wali kutub nomor fatwa Mufti Syafi'iyah. Beliau memukul tarbang hukumnya sunnah. Apalagi kita orang awam nih, bila kada bermusik dan khusyuknya. Apalagi namanya air sudahnya suara kayak kumbang dalam botol. Akhirnya kita baca khusyuk. Adanya tambahan tarbang dengan lagu disinkronkan, tarbangnya mapas, kawa bagaimana menghusyukkan. Nang dipuji siapa? Seorang kawan menyair berkat siapa? Seorang kawannya tok tarbang berkat siapa? Nang diganang dia Rasulullah. Jadi penting sambil nangka ini penting belajar nangka ini. Jangan jawab anu maulidan tuh fokus musiknya aja, jangan. Nang difokuskan tuh Rasulullahnya. Musiknya hanya sekedar pendorong, pembantu supaya kita tambah khusyuk, supaya kita tambah ingat dengan Rasulullah, dibantu dengan musik tarbang misalnya. Nah kawan kita sambil mengingat kayak apa Rasulullah, bagaimana kayak itu ya. Makanya syair itu kan dicari nama bagus. Ini mulai syair nggak ada sampuraka. Tamantang baca mulut tiba, saka hendak lagunya menjiplak lagu macam-macam. Lagu dangdut dijiplak, silahkan lagu dangdut, tapi dangdut yang normal. Kalau dangdut nangka dan normal, jangan dijiplak.
Dangdut yang normal tuh contohnya ada lagu sakit gigi, ada bapak lagu Migi Z. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Jiplak ke lagu maulid, ada bapak. Nil nabihi tulal mada nasran ala kulli aida, nasran ala kulli aida, yasuruna an yuftada. Kan masih normal. Lagu duda misalnya normal. Ya Rasulullah salamun alaik, kan normal masih lagunya. Atau lagu menunggu misalnya. Innal habibal mustafa, kan masih syahdu. Ini dihantamnya lagu maulid tiba ya Rasulullah si malakama. Kayak apa hendak khusyuk yan si malakama. Ulun seorang masuah tatamu ceramah di satu daerah, ada daerah Kahidiran sini Pahuluan, daerah Pahuluan sana. Ulun penceramahnya lagu pemulaan bagus, sepohon kayu daunnya rimbun. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji, bagus. Sekali Rabbi pampakna ubahnya si malakama. Pemandak satu kan terbang langsung ubah. Rabbi pampakna bibarakatihi wahdinal husna bihormatihim bihormatihim. Ulun hendak memetiah dan datang memang murah dengan di besi sipak datang bang. Jadi dikatakan nah cuma nyambet teh lain supaya nalain jangan meniru, jangan meniru itu. Silahkan menjiplak lagu tapi lagunya yang normal, yang syahdu si malakama itu ada normal lagunya nggak kayak itu. Ya Allah, jangan lagu maulid lah gitu. Untungan lagu maulid ya kamu nemu orang tumbur maghribkan aja lagu si malakama. Ya mau kan tahu tambuk ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mau bukan jalan. Ada tahu di bese lalu jangan mabuk. Jangan cari lagu tuh cari lagu tuh yang normal, yang syahdu supaya kau menghusyukkan dengan Rasulullah. Nah kayak itu toh. Nah jadi belajar fasih lah supaya kita nih fasih berataan. Nah ulun menyampaikan ini Rasulullah fasih, dituntut juga kita sebagai umat fasih membaca Quran. Fasih, nah kayak Ustadz tadi kan nyaman tuh wajar sih dia dapat juara bacaannya pas saja toh bacaannya. Mungkin anak buah ulun kalah dapatnya Sidin. Anak buah ulun kan hingga provinsi aja gugur. Iya, hingga provinsi, tapi ada apa-apa, gencang juga suaranya tuh melengking, gencang, masya Allah luar biasa. Salah satu kori kebanggaan Tabalong, namanya Ahmad Nur Effendi, Ustaz. Kenal Ustaz ya? Ya, sesama kori pasti kenal. Suaranya melengking, masya Allah luar biasa. Lagi bubuhan mengarapnya harap lagi suara bilang caget bulawang dari sampai kan udah naik ke panggung. Anda aku bejukit japin tadi ya sama lagi juga. Ada kaidah tadi mah ayak udah. Ini bina anu tadi dia ya itu tadi mana. Nah jadi fasih lah. Nah kemudian Rasulullah fasihul lisan itu maksudnya sidin bapandirwan orang pun fasih. Bahkan hebatnya Rasulullah, bila berpandir lawan orang, Nabi bisa menyesuaikan siapa audiens. Ngerti gak audiens? Audiens itu para pendengar. Para pendengar yang mendengar ini kayak apa kondisinya, Nabi mengerti, membaca keadaan mereka. Pernah itu dikisahkan Nabi bertemu dengan satu suku. Yang suku itu kadang bisa menyambat al. Alnya kadang bisa nyambat al, ini nyambat al-am. Bila nyambat al-am, alhamdu amhamdu, ar-rahman am-rahman, ar-rahim am-rahim. Iya kan bisa nyambat alif lam tuh kan bisa, nyambat al tuh kan bisa. Maka Nabi tatkala bertamuan lawan buhannya itu, Nabi bersabda laisa minam birri am siyamu bim safari. Ya, Nabi bertemu dan mereka disampaikan laisa minam birri am siyamu bim safari. Kalau bahasa Arab normalnya
laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tapi kan mereka kada bisa nyebut alif lam. Nah ini berarti Nabi bisa menyesuaikan kepada siapa Nabi berbicara. Ini harus ditiru nih oleh umat. Ketika kita hendak berpandir, berpandirlah dengan bahasa yang orang kawa memahami bahasa kita. Khatibin nasa ala qadri uqulihim. Pandirilah manusia itu sesuai dengan otak mereka. Mun pian berpandir di orang kampung, jangan bawa lagu kota. Orang kampung nggak ngerti. Ini datang-datang ke kampung langsung pandir sasi-sasi itu nanti pakai. Partisipasi, sosialisasi, informasi, spekulasi, pokoknya macam-macam sasi buat. Kampung nyambat aja karena hanya aja sambat sidin partisipasi itu ya. Kira partisipasi jangan Tuhan, spekulasi spekulasi ngalih di kampung bepandir maka itu monpian hendak jua berbahasa kayak itu anda di garis miringnya. Partisipasi keikutsertaan pian-pian nyaman orang mengerti, jangan bawa lebih ego seorang bepandir. Nah orang kampung itu juga amun ke kota jangan bahasa kampung. Kita orang kota kadang ngerti. Ini datang-datang ke kota ada ke panyo aja. Banyak aja orang panyo. Panyo tuh bahasa orang tuh habari. Bahasa kita ini kantong kresek. Plastik tuh panyo. Orang Jawa mana ngerti panyo. Kira jalan sana kukura panyo. Ada gajah panyo, jagasan buat manganon dia. Apa aja orang panyo? Kan ke kota kadang ngerti orang panyo, kantong kresek. Nah jangan ngerti orang. Pakailah bahasa nakawa dimengerti orang. Itu Rasulullah mengajarkan kayak gitu. Jadi jangan membawa lagu seorang kayak itu. Nah berpandirlah dengan bahasa yang sekira-kira orang lain kawa memaham. Kita memandiri orang Jawa pakai bahasa Indonesia karena kita kan bisa bahasa Jawa. Pakai aja bahasa Indonesia, insya Allah orang Jawa ngerti. Mas dari mana mas? Saya dari Bandung mas. Oh Bandung, provinsi Jawa Barat mas ya? Iya. Mas dari mana? Oh saya dari Tambalang. Tambalang Tengah Halabiu. Nah, Halabiu. Ini ulut dari Tambalang. Saya ini dari Tambalang Halabiu. Salam kenal mas ya? Salam kenal, saya dari Bandung, mas dari Halabiu. Iya, salam kenal. Jadi jar yang tadi, mas nanti kalau ketemu saya di jalan mas ya jangan lupa rawa-rawa ya. Apa aja orang Jawa rawa-rawa nih, bingung. Mas rawa-rawa itu tempat buaya berenang itu mas ya? Bukan, rawa-rawa itu maksudnya apa ya, disapa gitu kan, ditegur kan kayak itu. Cuma kan ingat lagi dari orang kampung pak, orang kampung di satu mat jago bahasa itu kasih lahu sunat jago jar, makanya ulun paling anti dah suruh orang ceramah pada bubuhan Jawa paling anti dah. Ulun bahasa Indonesia nih, bisa kasih lahu umat dia bujur kena lah jauh tuh ujungnya. Ini nak ada akun nih ulun. Ada yang nelpon ulun tuh, guru bisa nggak sampean ceramah ke Bandung? Ada aja kok. Nggak bisa aja kok. Oh, kenapa nggak bisa? Nggak, waktunya nggak ada. Sebujurnya ulun kena akun. Bahasa Indonesia nih bang bisa nyanyok masih. Kita ceramah ke Bandung timbul berbahasa nang kemana-mana lah yaunya. Ini kurang dengar. Ada aja ulun. Tapi mau tipiwan kena nyuruh bergemetar. Asai. Ada jualan kena aja gitu. Alih biar berbahasa ulun suah ceramah pada buah Jawa. Ini ulun mikirkan bukandir nih. Karena mahir bukandir bahasa kampung kayaknya kan. Jadi nyaman di kampung juga ceramah. Mengerti orang adalah pah. Ya kita ini bila bujur satu matanya bujurnya. Karena kasih lahu tuh. Mas kok kesini cepat sekali sampainya mas. Wah saya ini kan apa jalan di sini mas? Di sini saya jalan Mahantas ini, jalan sini. Apa aja orang Jawa Mahantas? Jalan pintas kada ngerti lagi, kada ingat lagi Mahantas. Ya itu bang kita adalah, nah makanya belajar berpandir, memandiri orang sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Misal pian jadi penceramah. Kalau pian berceramah di Padang Kakanak SD, berbahasalah dengan bahasa Kakanak. Ini ceramah di SD kisah makrifat. Allah Ta'ala itu begini. Nah, akan SD nanya dapat. Jadi ibunya ngerti nggak ceramahnya Pak Ustaz? Kada. Kenapa mau gurunya berpandir kisah ketuhanan di Padang Kakanak SD? Mana ngerti Kakanak tuh kisah upin ipin, kisah sambil dan itu. Karena
pandir hadapan orang anom atau SMP SMA berbahasalah dengan bahasa orang anom. Itu pandir hadapan orang tua berbahasa orang tua. Jadi supaya pandiran kita ini kawa ditangkap, pandiran kita ini kawa didengar oleh mereka, supaya suara kita ini tersampaikan. Karena ini ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi fasihul lisan, beliau orang yang fasih dalam membaca kalam Allah, juga beliau fasih di dalam menyampaikan pembicaraan kepada orang lain. Ini penting biar jangan sampai kita mau pandir orang lain kada paham. Kita mau pandir orang lain kada paham, jangan rugi kita nangka itu. Lapah mau pandir orang lain kada mengerti. Nah, ulun sampaikan ini ngerti nggak kada kalian? Kada ngerti kompe. Ngerti elak. Ngerti nah sama apa deh kita orang kampung udah benda itu, ngerti. Mun kada ngerti itu paling pikiran nyok nggak dipikirkan hari ini sana yanda arba arisan menikah tanggal berapa dan mikirkan kredit lalu menikah. Jadi paham-paham aja kita. Ini Rasulullah dilebihkan Allah Ta'ala di pintangan fasihul lisan. Beliau orang yang dijadikan Allah sebagai orang yang sangat fasih dalam menyampaikan sesuatu. Hadirin sekalian, Rasulullah adalah uswatun hasanah untuk kita bertaat. Rasulullah contoh teladan untuk kita bertaat. Nah, maka dari itu kita dituntut untuk menuruti sidin sedemikian rupa. Tapi yang dituruti itu pintangan basyariyahnya, bukan khususiyahnya. Basyariyah beliau yang bisa kita turut, kalau khususiyahnya kada boleh diturut. Contohnya apa? Nabi babini lebih pada 4. Ini kan kada kawa diturut. Ini khusus gasan Nabi Muhammad. Untuk umat jatahnya cuma 4, kada boleh lebih. Kalau ada hendak kan nuruti Nabi, jangan lain babnya. Nang dituruti ini basyariyahnya. Kayak apa Rasulullah? Nah, itu kita turuti basyariyahnya. Di antaranya apa? Nabi kita itu disebut oleh disebut oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulid beliau. Di antara akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyebut dengan 2 redaksi. Satu, beliau menyebutkan dulu kehebatan Nabi, baru beliau menyebutkan akhlaknya Nabi. Beliau menyebut man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang melihat Nabi pertama kali pasti merasakan wibawanya Nabi luar biasa. Itu bila berdapat Nabi pasti merasakan wibawanya Nabi itu kayak apa. Makanya kan sahabat itu bila tetamu Nabi cangang setumat tertunduk, cangang setumat tertunduk. Wibawanya Rasulullah itu kuat ya. Sampai ada disebut dalam hadis Nabi kita tuh diberikan Allah Ta'ala musuh gentar kepada beliau masiratus syahr, perjalanan 1 bulan. Ibarat musuh hendak berhadapan lawan Nabi itu gentarnya perjalanan 1 bulan, geludupan dari luarnya. Nah, boleh akal menghadapi Muhammad nih. Kayak apa alih kayaknya menang jual kah menghadapi Muhammad. Ini kayak itu bukannya berpikir. Pikiran terus jadi pikiran sampai perjalanan 1 bulan lamanya itu jadi pikiran bukannya terkalah hendak berhadapan lawan Nabi. Berarti wibawa Nabi ini luar biasa kuat banget wibawa Nabi, luar biasa hebatnya. Pernah itu dalam cerita disebut ada Nabi menagihkan hutang orang lawan Abu Jahal. Abu Jahal ini berhutang lawan orang tapi kada mau bayar. Hutang kada bayar ya itu tak ngatai gue yang membayar tuh tunai ngarannya. Nah, ini kada bahala biwan kan. Pokoknya orang ini berhutang sampai tanggalnya kada mau bayar. Akhirnya ditagihnya ke Abu Jahal, gerentang Abu Jahal tuh ini. Abu Jahal harap menggerentang kan. Buyak ya Abu Jahal, aku hendak bayar bisa kena 2 nya. Enggak nagih tatengnya Abu Jahal parap 2 juga. Nah, hendak ngene ya Abu Jahal tanai ya. Boleh kayaknya sehingga cerita dan tak lagi jadinya mau ada ditagih tolong duitnya kita dapat apa dah akhirnya minta tolong dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah tolong tagihkan hutang ulun mana Abu Jahal. Yuh aja Nabi tolak Nabi nagihkan hakonnya Rasulullah untuk membantu umat. Ditagih wan Abu Jahal diketok lawang Abu Jahal buka. Wow, melihat Nabi kita menggeter Abu Jahal. Ada kisah geletaran tadi bang, nah geletaran apa aja yang bini laki kau nih maka geletaran kayak itu bayari hutangnya Nabi langsung mengambilkan, nah langsung menunjuki bayar. Nah jadinya bini harapnya gerentang
hari ini apa maka ciut barangnya. Apa ini alasannya maka kayak itu? Nah, getar Abu Jahal melihat. Bulikan Rasulullah. Yang ini bertakon, kenapa pian maka kayak itu? Rajin waninya, ha? Bapak ya Muhammad sama hadapi orang lelaki itu ada wani lah pian. Kau bijak, ya Abu Jahal. Kita melihat. Apanya nanti lihat? Engkau lihat tuh Muhammad lawan lelaki tadi, ada lain pada gitu. Kau kada lihat. Tuh di belakang Muhammad 2 ikung onta nak nabuk aku tahu kan? Aku aja Abu Jahal baik bayar pada mate. Nah itu kisahnya. Makanya aku geger aja Abu Jahal. Nah onta bengengaan gitu. Onta tuh biar menyemukkan kepala berdarah pasti. Apalagi salah ditaguknya makinnya. Ini ontanya genal. Nak menaguk aku baik aku bayari daripada aku mati ya Abu Jahal. Itu lihat bahmu bicakai. Kau bicak ya Abu Jahal melihat. Nah, ayo wibawa benar Rasulullah lah, berwibawa benar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tipul ada onta di belakang Nabi sampai Abu Jahal terluka. Baik aku bayar di Abu Jahal daripada mati. Sama di aruhan kampung kalandan banyu kada ada nginum basuhan. Apa aja buahnya nginum basuhan baik bungol kada mati. Jujur juga. Tapi pilihannya antara bungol lawan mati baik bungol dia. Mati dah kalau lagi babulik bungol kalau dia ambil. Mati dah kalau bangun lagi. Akhirnya makin nong basuhan bungol dan baik bungol aja saja daripada mati. Jujur juga lah. Tong aja basuhan yang ada di kacau belum masih puga. Nah ini wibawanya Rasulullah. Lalu disambung oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, idza da'ahul miskinu ajabah. Ini akhlaknya Rasulullah. Apabila diundang oleh orang miskin, Nabi mengabulkan undangannya. Orang miskin mau undang Nabi lakas toh mengabulkan. Ini harus diturut kita berataan. Kenapa ulun sampaikan ini terus? Di mana-mana ulun sampaikan undangan orang miskin tolong diterima. Bila orang miskin basarwan tolong didatangi. Karena ini bagian daripada bab kita menuruti Rasulullah dan di situ ada cinta daripada Nabi bisa diberikan kepada kita. Berkat kita mencintai kepada orang miskin. Rasulullah di paling ketujuh bukan orang miskin. Diundang oleh orang miskin, Nabi lakas datang. Yang rancak ulun lihat itu pian, wayah ini rancak ulun melihat. Makanya ulun kampanyekan di mana-mana. Rancak ulun melihat bila sudah orang miskin nambah acaraan, nang datang tuh betutujulan. Sudah orang miskin basarwan bahaulan misalnya sidin kan basarwan kau sarwan kah jasekong kadek ya apa paling kalau sapanggal lauknya ada sarwan aku ya monting lauknya sekalinya jangan dibiasakan pang sarwan tuh monting lauk. Kenapa guru jer pian bisa sakit hati bila monting lauk bisa sakit hati pian kahandak pian mbah tuntung acaranya hayam panggang sakalina keluar iwak karing batana kecewa kada? Kecewa karena pian niat mau unting makanan. Coba jangan itu na untingan, pokoknya untinganku mengabulkan hajat orang selesai. Mudahan berkat aku ngabulkan hajat sidin, hajatku kabul juga kan kayak itu. Ya ini kada makanan diunting. Pernah tuh tuan guru di wadah kami. Sidin juga nama kisah lan ulun. Aku aja sidin bahari suah hendak monting makanan di aruhan. Umanya di rumah bemasak haruan, salwa, mandai lengkap dimasakiakan bini. Makan dulu jinya bini. Ada jinya laki. Makan di aruhan aja. Jinya bini menghabiskan kakanak ada taholah. Ada bapak. Tulak kayak baca manakib, tuntong baca manakib, baca doa pas. Gabin makuhop. Gabin mau gula. Nah, Pak ada gabin cantik itu nah baju gula dua himpel dia nggak lembung kan hanya bengkak di piring. Nah itu nanti sindok dimakan. Nah di sini itu makalah sama kau. Bulik bisa beda jingki itu. Guru tuh hari bisa beda jingki bulik. Geririk kan di sini parot kok. Geririk bunyi parot nih. Nang bimo cacing di dalam. Sampai ke rumah emaknya ada kan nasi. Ada lagi, ada yang nasinya lauknya ada lagi jadinya bini. Ya Allah, jadinya laki. Dudi aku menyai jara gitu. Apa jadinya bini? Kada makan kan tadi di aruhan. Makanya mau gabin mau kohok warah. Ada kanyang parut mau main. Nah, makanya jarku juga pang jadinya bini. Kada luput lah aku muntokon ng pirot ngerek. Oke, itu aja bingin mau main muntokon ng pirot aja. Rupanya kan bisa hendak pirot lah aku muntok. Nah,
ada telepon apa jar mentok na perut ibu ucap jar han apa ada jar ada kanyang kalau jar tiwas itu aja ya amjara aku aja sih tuh jangan sampai kita nak kayak itu, jangan sampai pokoknya bila hendak saruan tuh bisa diam dulu parutnya diisi dulu lo kurang kena makanan ujuran nyuruh bukan mau ditengah orang makan ikan deh kalau kok nak kayak itu nak ngalihnya. Apalagi orang miskin pian baruhan lah kasih datangi lah, jangan kada didatangi. Ini bila orang miskin mau undang banyak palile, nanti kalau orang lagi ini palile, banyak palile, banyak lalakon, palile kami nyambat. Biasa kalau banyak palile ini jar, banyak lalakon. Nah bila orang miskin bersaruan kah? Ada aja, apa aja orang? Ada apa aja. Baca-baca pakai alasan banyak palile kada hendak ngabulkan hajat orang miskin. Jangan, keberkahan ada di situ. Berkah benar biar ngabulkan hajat orang miskin. Rasulullah paling ketujuh mengabulkan hajat orang miskin. Apalagi jadi tuan guru. Mun jadi tuan guru memilih hinang sugihnya haja, ini tuan guru pasti dicatat pengkhianat Rasulullah. Datang habis ambil motor Alfa, parapak. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Adakah jadwal kosong bulan Maulid hibah di sini? Mailin guru, kan ada pawa lagi leh. Kan ada pawanya lagi hibah berdataan. Pawangan adalah pawa. Pawa itu ruangan kosong. Nah, ada pawa lagi aja. Hibah berdataan sudah. Maka ulun guru bahajat pian nah. Jurang hibah kayak apa di sini? Kaina. Iya jaburai mudahan bulan Rajab kena kawan mengundang pian. Inggih disiden dahan kawa nyakan hibah pulang. Sehingga cerita turun orang nih bulik singgah di simpangan pada rumah tuan guru memintol. Tiba-tiba kada lawas lalu orang bawa mobil Alfa. Seikit aja tadi Alfa nih Alfa. Seikit aja tambah hurufnya larang harganya. Datang nambah Alfa kan set lalu datang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabar? Datang sini. Adakah jadwal pian kosong? Ada lagi 3 malam lagi kosong. Ada pilih pian 3 malam ini di mana pian hendak. Malam ini je guru akhirnya taparukoy kan taparukoy. Singkat cerita bulik nang Mbak Alpat nih kenapakah liur hendak makan pentol juga memintol juga di simpangan tadi set singgah Alpat datang di mana Ji jangan pakai Alpat datang juga dah guru nah apa biar cari jadwal kosong adalah dapat alhamdulillah dapat aku samalaman aku dapat sebuting waktu dapat biar lawas sudah ngamasan konsiden kada hanya tadi ya dapat biar lah ini bujuran kah? Bujur dapat aku je berganti talapak lawan pian aku turun sampian datang dapat pian ulun kada berarti ada apa ini curiga saya sama tuan guru nih saya simpulkan dia berarti tuan guru ini mata duitan awas guru pian menyakiti hati ulun di bulan Rabiul Awal ulun balas dendam di bulan Rajab jangan apa singkat cerita bulan Rajab pun datang ketika bulan Rajab datang kayak apa caranya mau undang tuan guru nih supaya dapat maka si lalaki tadi menyiwa baju menyiwa salawar nang nicis menyiwa mobil kada alang-alang Fortuner menyiwa sidin Fortuner asisten pulang dihiga nyepirakan kan sidin tidak bisa nyepir masa orang nyepirakan datang ke rumah tuan guru assalamualaikum guru waalaikumsalam pinandu kan lawan ulun kada aja tuan guru nyata ya pinandu pakaian boba nampas baal tadi pakaian buruk banget kopiah tiba patir nang ini kopiah haji datang baju nicis pakaian masya Allah lain potongan lain ada pinandu aku mulai mana mulai anu anak kenapa mencari jadwal kosong daerah Minah adakah pian ada jadwal guru kan ada nah malam ini nah alamat nih guru di anu iya di sini singkat cerita berjalanlah hari-harinya datang tuan guru ke tempat yang dituju mulai dalam motor sudah kada nyaman rasa kenapa tuan guru mencari Fortuner kada ada aja guru Fortunernya nanda datang semalam kada lalu mulai hingga ada sepanjangan kada ada Fortuner apa
Ciku ada apa di portonya? Ada, sangka baik masih kalau masuk bengkel kan, sangka baik. Turun pada mobil, batakon dah, melihat nih kan nyaman rasa melihat halaman lunau. Nantilah lunau, hibapan licak. Nah, di guru nih kan ada alamat membagas portunir nih lunau nih. Ragu nang ini nih, batakon nih, mana rumahnya nang bacaan? Nang ini bang jerak. Nah halusnya di sini, nang buruk kan yang ini jual nang bacaan. Nah yang di sini sejabak buhannya aku masuk kayak ke dalam tikar purun berataan amparannya. Semuanya tikar purun, rumahnya halus jabuk. Datang tuan rumahnya, tuntung bacaan dah laku 10 menit sampai situ. Ada nyaman rasa. Nah, datang makanan, tuntung makanan, beparak tuan rumah. Guru, pinandu kawan ulun. Asa pinandu aku di sini. Kopiah nih timbak patir. Asa pinandu deh. Nah, guru syukur mun pinandu. Jakanya ulun pakai kopiah ngini aja guru pas mau undang pian kada dapat mau undang pian. Karena ulun tahu dari rumusnya. Ikam semalam pakai portoner kah? Portoner toh, mananya portoner nyiwa guru tahu pian nyiwa kah? Nyiwa berataan. Belum tahu dari rumusnya pian tuh bila datang bu mobil diterima, bila sepeda motor parai supaya dapat jua jatah pian. Ulun datang menyiwa mobil demi mendapatkan pian. Hari ini sakit hati ulun yang bulan Rabiul Awal terbalaskan guru. Ini orang yang dulu kau sakiti, sekarang balas dendam kepadamu. Wah ini guru, kamu deh orangnya. Guru sekali lagi pengen gitu tampar guru. Rumah-rumahku juga mau ngah pulang miskin ini. Nah adakah kisah kayak itu kira? Itu kejadian kisah aja bang. Tapi maksud ulun ambil hikmahnya, jadi tuan guru jangan bapilih. Nang mana tanda hulu itu nanti diterima. Jangan sampai dikikih. Ini nang tanda hulu ini miskin, diralat, didelit, dibatalkan. Dari mana sugih? Ketulahan menurut Rasulullah. Ada berkat ilmu jadinya. Ya Allah, kita belajarlah dakwah itu ikhlas. Tatkala kita jadi ulama, dididik oleh guru kita, ikhlas nomor 1 di depan. Sebelum terjun untuk dakwah, ikhlas dididik oleh guru kita. Dididik bujur-bujur ikhlas. Jangan mau unting beturang. Itu nah, sampai Allah yarham. Salah satu ulama yang banyak menginspirasi kita, Ayahanda Kiai Haji Ahmad Bakri. Itu kata beliau, kalau ikam nakai hendak ikhlas dalam berdakwah, misal ikam bulan maulid keliling kemana-mana, ikam diberi hadiah, terima. Tapi jasidin hadiahnya jangan dibuka. Kumpulkan dalam satu kotak. Jangan dibuka hadiahnya, kumpulkan dalam satu kotak. Tujuannya apa? Karena membukanya habis bulan maulid aja. Supaya apa? Supaya ikam kada tahu nang memberi itu mulai langgar mana, musalla mana, ikam jangan tahu. Tahu duitnya tuh udah dalam amplop aja, kada tahu lagi bekas siapa memberi. Supaya tujuannya ikam kawa ikhlas. Amun ikam jasidin tuntung acaraan bari orang langsung buka pas seikit ngerunom bagian. Aku duduk bila situ mengundang parai. Dan aku datangi lagi seikitannya pemberi. Nah kan ikhlas jadinya. Kita dituntut supaya ikhlas. Itu diantara guru kita mengajarkan ikhlas. Bahkan para ahlul bait Nabi, kata Imam Haddad, nahnu ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la natlub wa la narud wa la nadakhir. Kami ahlul baitin Nabi, turunan Rasulullah, kami la natlub, kami tidak pernah minta-minta. Wa la narud, dan kami kada juga menolak. Bila orang memberi, kami sambut. Orang memberi, kami terima. Supaya orang lain jangan berpikiran macam-macam, karena sakit hatinya. Apa susahnya orang beri sambut ngai ya lo orang beri nah guru bahagia biar terima, apa susahnya buat kantong ngai ya lo menerima waraha, apa susahnya kita meminta kada tapi orang memberi terima. Wala nadakhir, dan jangan sampai kita menumpuk-numpuk harta. Tujuan kita hidup di dunia meminta kada, tapi bila orang beri terima, jangan ditumpuk-tumpuk. Digunakan untuk maslahat agama, untuk maslahat dakwah, untuk berbagi, kan kayak itu sudah diajarkan.
Nah tapi supaya ikhlas jangan dibuka dahulu. Jadi kena dicampur amplopnya, dicampur. Jadi kada tahu lagi ini amplop mulai mana, kada pinandu lagi. Nah kecuali amplopnya bertulisan BHBI Tambalang. Nah mau kada mau tahuan. Ya loh. Nah ini makanya amplopnya nyaman jangan bertulisan. Jadi orang kada tahu. Tuan guru yang anunya gabungnya langsung, ini kada buka. Jadinya kada ada istilah nang bercari macam-macam. Ikhlas itu diajarkan dia. Makanya sulit kita nih bergelar da'i ilallah. Orang yang mengajak kepada Allah itu ikhlas, bujur-bujur ikhlas. Mun kayak kita nih masih jauh dari da'i ilallah, kita banyak ada ikhlasnya. Kuler berjuang, kuler benar untuk berjuang. Nah, jadi orang miskin bila mau undang kita, kabulakan ampuninya. Maka Rasulullah pasti senang lawan dia. Cerita terakhir. Dulu ada seorang ulama yang mengikuti Rasulullah. Namanya Sayyidul Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Habib Ali Kuitang diundang oleh orang miskin ke rumahnya. Didatangi Sidin. Karena sifat Rasulullah kayak itu. Bah didatangi Sidin membacakan doa, tuntung membaca doa di rumah orang miskin, keluar nasi, lauknya walut. Yang jadi masalah, Habib Ali sekeluargaan kada bisa makan walut. Bagaimana reaksi beliau saat disurungi walut? Apakah beliau menggerunong atau bagaimana menjaga perasaan orang miskin? Tatkala disurungi walut, Sidin berucap, tolong dibungkuskan saja, saya masih kenyang. Itu jawaban Habib Ali. Padahal Sidin kada bisa makan. Jika bahasa kita tahu, buat dalam panyo aja udah. Buatkan dalam panyo, dimanapun berdekat, bawa bule. Nah itu aja sudah. Padahal kita ini kada bisa makan. Cuma ini teknik kita supaya orang miskin kada tersinggung. Nah nanti beliau menjaga perasaannya. Bagusnya Sidin, ibah dibungkus bawa Sidin boleh berikan Sidin ke hadam, ke pembantu, karena Sidin kada bisa makan. Sekeluargaan kada bisa makan walut Sidin. Kada bisa, dasar kada bisa. Nah kayak itu juga kita, biarlah ini tanarakan lalaki bibini. Bila di aruhan, apapun yang disurungi orang jangan menggerunong. Ini kebanyakan menggerunong ke dulu. Balung tuan rumah pengumuman seorang menyaluk ke dulu. Nah orang nyurungi daging sapi kayak itu misalnya, dia kan bisa makan daging sapi atau ada pantangan. Beranai orang nambah adab beranai. Amun akan ada adab tuh lalu halulong. Pohonnya ada kalau lain pada ini. Ini orang kada beradab. Nang beradab itu hadangi pengumuman tuan rumah. Kalau tuan rumah sudah berdiri, nah nama anak kada makan daging kepada hanyar angkat tangan. Ulun kada makan daging, ya ada haja tulang. Kan kada daging bang. Namun orang sudah mau makan, hanya pian angkat tangan kayak itu. Nah, orang beradab. Mun belum ada pengumuman, jangan bepadah. Kenapa yo? Khawatir kalau tuan rumah kada ada persediaan. Tasupan nih Sidin. Aku aja Sidin supan banget aruhan malam tadi. Kenapa banyak orang kada bisa makan daging? Supan aku aja Sidin. Kan sakit hati Sidin gara-gara kita. Jangan sampai itu terjadi. Jaga perasaan dia. Apalagi mun tak dapat tuan rumah dan jaga, hati-hati dia. Adakah anu aja lain pada gini lawannya? Ada kamar sini. Masuk kamar. Nah, lain pada gini Pak, masuk kamar sini. Kan jadi masuk. Dia masuk keluar. Kenapa aja buat ingohnya di dalam pades ya? Ya apa maka pades dia? Dia talinga pulas gini. Mahir jasinin kau nih aku nu kan gini jujur tahu hutang. Kau pulang dah lauk lain mahir jurang. Pulas sidin di talinga. Itu pun tuan rumahnya jagau. Kamu nak kada jagau tuh kan ada bapak artinya supan aku jasinin. Kasihan orang, belajarlah menjaga perasaan orang lain. Apalagi orang miskin dijaga perasaannya biar dijaga. Ini kadang-kadang kayak duduk aroh tuh kan bermula-mula tuh. Nang mana nang bagian begelang sampai kasih kok tunggul nang begelangnya mengarap lion. Jangan pang nang kayak itu orang miskin buat juga. Nah di pengantinan tuh muka ada nang miskin ya tahu maka tahu. Nang miskin dicangkal bagat menggini ira jen pancangkalnya nang miskin nih.
susah. Nah aku di sini ada ulahan di rumah, harta ada juga yang digadang di rumah. Aku baik diam di pangantin, nyata nganyang baru. Kayak itu sini begini di pangantinan mana, begini ibu jur. Mau nanggelang sampai ke siku itu belum tentu. Hakon nyampe harang, hakon menyampe kawah macam-macam. Belum tentu. Nah miskin ini kan nang jadi undesnya di kampung ada kegempangan. Makanya jangan dikecewakan inya, dihargai inya kayak itu. Nah belajar kita di hidup jangan mengecewakan orang lain. Belajar kita hidup memahami orang lain. Jangan sampai artinya maulah orang lain kecewa. Belajar kita, belajar. Siapapun kita belajar memahami kepada sesama. Belajar jangan mengecewakan orang lain. Belajar menghargai perasaan orang lain. Nah termasuk penceramah. Bagian daripada penceramah menghargai orang lain. Apabila melihat sudah 2-3 kali ma'alih sila, maka itu sadar ampeh sudah. Ini bagian daripada menjaga perasaan. Ini bagian daripada menjaga perasaan yang mendengar. Kami guru jurang lapah sudah 2-3 kali ma'alih sila. Bahasa gipian sudah lawas, namanya ya sadar sudah ampihan gitu. Kesimpulannya yang ulun sampaikan pada hari ini, satu, Rasulullah dijadikan Allah fasihul lisan. Maka kita dituntut menjadi orang yang fasih jua dalam membaca kalam Allah dan dalam berbicara kepada sesama. Dua, Rasulullah dijadikan Allah uswatun hasanah. Di antara contoh yang sudah dicontohkan beliau, Nabi selalu mengedepankan atau menghargai dan memuliakan orang miskin. Apabila diundang, Nabi lakas datang. Turuti itu kelakuan Rasulullah. Itulah kesimpulan yang dapat ulun sampaikan dalam tausiah pada hari ini. Minta redha, minta halal, minta maaf ulun bagian berataan bil khusus lawan muallim-muallim. Ulun minta redha, minta halal. Mudah-mudahan majelis kita menjadi wasilah pelebur dosa-dosa kita, menjadi wasilah Allah kabulkan segala hajat kita, menjadi wasilah Allah Ta'ala selamatkan kita berataan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.